terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan sharing tentang pengalaman yang membawa saya pada kesadaran spiritual. Yaitu pengalaman saya ketika emang selama ini pingsan, sadar gitu. Kok kesadaran spiritual emangnya pingsan selama ini? Ayo. Oh iya, lanjutkan. Relax. biasa. Pengalaman ini terjadi ketika pertama kali saya naik pesawat. Saat telepon Bu. Pesawat terbang. Oh, ya terbang. Jadi karena baru pertama naik pesawat ya, jadi pengen banget lihat itu bagaimana bumi dilihat dari atas gitu kan. Jadi mintanya duduknya di samping jendela gitu. Akhirnya dapat tempat duduk yang di samping jendela. Kemudian pesawatnya mulai tinggal landas. Saya suka sekali menikmati melihat keluar itu pemandangan ke bawah. Makin tinggi, semuanya semakin mengecil gitu. Rumah-rumah yang gedongan, kemudian kendaraan manusianya semua hampir tidak nampak. Kemudian dari situ kemudian saya teringat salah satu ayat di Al-Quran ya. Dia mengatakan bahwa suatu saat pada hari kiamat nanti bumi akan dihancurkan dan manusia itu berterbangan bagai aneh-aneh. Nah, di situ terasa banget kebenarannya, karena tingginya belum seberapa saja sudah nggak kelihatan, apalagi kalau dilihat dari langit ketujuh gitu kan. Itu benar-benar sesuatu yang sangat bisa dihancurkan gitu, nggak ada apa-apanya di hadapan Sang Pencipta. Jadi saya sangat suka sekali pesawat, kemudian melihat ke bawah gitu, langsung tersadar banget gitu kalau kita tuh manusia nggak ada apa-apanya di hadapan Sang Pencipta kita. Kemudian pengalaman kedua yaitu pada saat saya naik kapal laut di tengah perairan luas kan, biru gitu, hanya ada kapal kita aja, kapal-kapal lain nggak ada gitu. Kemudian saya suka sekali naik ke bagian atas pesawat itu ya, apa ya namanya tuh, kalau dipanggil gitu, nah, anjungan gitu. Itu menikmati pemandangannya, cantik sekali. Cantik Mbak, cantik Mbak. Biasa ada yang lumba-lumba, kemudian ombak biru. Lumba. Cantik banget. Iya. Baru ada lumburan ombaknya lagi kan. Nah, kemudian di situ saya berpikir, bagaimana kalau tiba-tiba kapal ini tenggelam gitu? Berarti nggak akan ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kan di dalam ayat Al-Quran juga ada diceritakan bahwa ada sebuah kisah bilang ketika kami tenggelamkan dia atau ombang-ambingkan dia di lautan, maka dia berdoa dengan sepenuh hati untuk bisa diselamatkan sampai di daratan. Tapi ketika telah sampai di daratan, dia lupa gitu akan janjinya. Nah, begitu juga ketika kita yang sedang berlayar gitu kan, kadang tuh kita tidak merasa kalau itu semua campur tangannya Allah gitu, sampai kita bisa tiba di daratan dengan selamat. Nah, sudah berapa mas waktunya?
Nanti tak kasih tahu. Oh, iya. Nah di sini juga muncul kesadaran saya kan dari kisah-kisah di Al-Quran itu bahwa memang kita sangat tergantung pada kasih sayangnya Allah gitu. Kita sangat butuh perlindungannya dan segala sesuatunya gitu. Manusia itu makhluk yang sangat bergantung pada Tuhannya. Tapi kadang kita lalai, nggak sadar gitu kalau segala kenikmatan yang kita miliki sekecil apapun itu semua dari Dia gitu. Kadang melalaikan ibadah dan lain sebagainya. Jadi hikmahnya yang ingin saya bagikan yaitu ingatlah dari mana kita berasal, kemudian apa yang harus kita lakukan Dari ibu. apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah di bumi ini, bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya. Dunia itu nggak ada apa-apanya dan kita harus fokus beribadah. Apa sih tujuan kita di dunia ini? Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.